yang bikin Indomie panjang banget gitu kan, nyambungnya panjang banget. Nah, rekor muri nih. Nah, jadi sifatnya itu lebih kepada mau memberitahukan kepada masyarakat mengenai citra perusahaannya itu baik. Nah, kemudian sekarang ini periklanan itu sendiri sudah ada di mana-mana. Makanya saya put gambar ada RCTI, Indosiar, SCTV, sampai apa nih, Bali TV nih ya. Bali TV gitu ya, O Channel, Trans 7, Space Tune. Ini baru-baru semua ya. Nah, jadi apa ya? Komunikasi itu sudah ada iklan di mana-mana, stasiun televisi atau majalah gitu kan. Dan ada yang sifatnya public relations atau hubungan masyarakat. Contohnya, misalnya seperti blog yang saya put gambarnya di sini. Blog itu lebih kepada misalnya orang-orang yang ada di dalam blog itu mereka bertukar informasi. Produk ini bagus loh, berarti dia sifatnya merekomendasikan produknya, produk-produk tertentu. Atau bahkan ada yang komplain, ya kan? Nah, dari sinilah perusahaan tahu, misalnya, oh ternyata pelanggan tuh nggak suka produk barunya, atau pelanggan tuh malah suka sekali dengan produk barunya. Bahkan kalau bisa diproduksi lebih banyak lagi, gitu. Jelas ya? Jadi dalam komunikasi bisnis itu ada dua, ada perikanan dan hubungan masyarakat atau PR. Nah, bentuk penyajian non personal saya bahas iklan. Ya, iklan. Iklan tuh apa sih? Sebenarnya dari beberapa tutorial yang lalu kita sudah sedikit banyak menyinggung soal iklan ya. Cuman di materi modul 5 ini kita membahas lebih dalam lagi mengenai iklan. Iklan itu adalah bentuk penyajian non personal yang dibayar serta promosi barang dan jasa dan gagasan yang dibiayai sponsor tertentu. Iya, kenapa? Karena ya itu tadi, biasanya kalau namanya iklan tuh buat jualan, benar nggak? Atau iklannya itu misalnya punya gagasan, misalnya iklan KB, atau iklan penanaman lingkungan hijau, itu tuh gagasan. Dan biasanya dibayar, artinya gini, biasanya itu iklan nggak ada yang gratis, cenderung tidak ada yang gratis, cenderung biasanya bayar. Dan ada yang namanya klasifikasi iklan. Saya bahas satu persatu ya. Dan ada juga yang iklan lembaga non-profit. Kita bahas satu-satu, saya lanjut ke slide-nya aja. Kalian bisa lihat di sini ada namanya iklan konsumen. Ada iklan Excel, ada iklan teh botol Sosro, ada iklan sampo clear, sampai ke body splash kolon Vitalis. Maksudnya apa? Iklan konsumen adalah iklan yang ditujukan untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Yaitu tadi, barang, sosro, minuman, clear, sampo, Vitalis itu adalah body cologne gitu ya. Kalau Excel tuh lebih kayak jasa telepon ya, jasa telepon. Jadi iklan konsumen tuh lebih kepada produk maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen langsung. Nah, ada yang namanya iklan bisnis atau profesional. Maksudnya apa sih? Iklan bisnis itu lebih kepada iklan untuk menawarkan sesuatu yang konsumennya itu juga bisa menggunakan apa yang diiklankan untuk berbisnis lagi. Contohnya, iklan investasi. Ayo, tanamkan modalnya kepada saya. Itu iklan investasi, berarti saya mengajak konsumen saya untuk berbisnis lagi gitu. Atau ayo beli mesin pembuat es krim supaya Anda bisa membangun usaha es krim misalnya, atau mesin kopi otomatis gitu kan, supaya Anda bisa membuka kafe pribadi atau mungkin kedai kopi kecil-kecilan. Jadi saya mengajak konsumen untuk membeli barang maupun jasa untuk melakukan bisnis lagi. Bukan digunakan seperti shampoo yang digunakan sendiri, bukan seperti kartu perdana Excel yang digunakan sendiri, beda ya. Kemudian ada iklan produk. Nah, bedanya apa nih sama yang tadi, sama iklan konsumen? Kalau iklan produk itu lebih cenderung sesuai dengan iklan dari suatu TV media. Misalnya, kalau kalian tahu Kozui, ini ada di Indonesia nih. Saya nggak tahu deh kalau di misalnya daerah Semarang atau daerah luar Jabodetabek itu ada atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman lihat TV Indo, ada home shopping TV.
Jadi TV itu tiap hari kerjaannya cuma nawarin produk-produk yang dijual di dia doang. Teman-teman ada yang tahu nggak nih iklan-iklan ini? Pernah lihat nggak nih sebelumnya? Semoga teman-teman nggak pada tidur ya. Saya harap teman-teman nggak apa namanya masih mendengarkan ya, masih listening ya. Atau teman-teman udah pada capek atau udah pada ngantuk? Masih ada ya? Oke, saya juga senang nih kalau dengar ya, kalau misalnya masih pada ada ya. Penjelasan saya semoga jelas ya. Oke, saya lanjutin ya. Nah, iklan produk. Kalau iklan produk itu ya tadi, kalau teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya di beberapa televisi tuh ada yang menawarkan khusus produknya dia aja. Jadi Kozui bisa nggak dibeli di mana-mana? Belum tentu bisa dibeli di mana-mana. Bisa nggak dibeli Indomaret? Aduh, nggak mungkin ya, di Indomaret nggak ada jual. Atau bisa nggak beli di Carrefour? Nggak bisa. Bisa nggak beli di Giant? Nggak bisa. Belinya di mana? Belinya hanya di toko-toko tertentu yang memang bekerja sama dengan home shopping ini gitu. Jadi iklan produk itu disesuaikan dengan yaitu tadi media yang menjualnya gitu. Nah, contoh lagi Happy Call. Happy Call ini kalau iklannya nih, buset, saya kalau lihat iklan Happy Call tuh bawaannya mau makan mulu. Kenapa? Karena emang jitu banget ini punya teflon. Ini teflon buat masak. Saya bukan promosi ya, tapi iklannya memang menggiurkan karena dia masak mulu kan. Buat jual teflonnya itu kan, teflon anti lengket lah dia bilang, teflon bisa bolak-balik lah kayak gitu. Jadi produknya bisa macam-macam, dari buat diet nih seperti Kozui Slimming Shoot ya, pakaian buat ngurusin badan, sampai buat body massage gitu ya, buat bikin kurus, buat fitness, sampai ke buat alat masak. Jadi disesuaikan dengan media yang menjualnya. Jelas ya? Kemudian ada yang namanya iklan kelembagaan. Kalau iklan kelembagaan itu lebih sifatnya kayak ucapan. Contohnya, iklan kelembagaan itu nggak selalu harus di TV. Ya teman-teman, saya lihat di sini saya pasang gambar selamat sukses atas ulang tahun emas TVRI yang 50 tahun dari BNI. Nah, bentuknya itu seperti kayak bentuk ucapan selamat yang kalau teman-teman lihat di nikahan orang, atau mungkin teman-teman lihat ada orang buka toko baru, biasanya dikasih ginian nih sebagai ucapan selamat gitu kan. Di Indonesia sering banget kayak gini. Nah, jadi itu pun termasuk iklan kelembagaan. Ini pun iklan loh. Kenapa? Karena kalau dimana kita put suatu nama, kayak apalagi lambang seperti ini, lambang BNI, ketika orang lewat aja, orang lihat, weh, BNI bermodal juga ya. Kenapa? Ulang tahunnya TVRI aja bisa diucapin selamat, dikirimin bunga. Satu rangkaian bunga ini nggak murah loh. Ini bisa sekitar jutaan setahu saya. Jadi orang jadi berpersepsi, wah, Bank BNI bermodal juga ya, berarti Bank BNI itu bagus gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk iklan juga, iklan kelembagaan. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini nih, saya pasang iklan selamat dan sukses atas keberhasilan Ratanland untuk meraih penghargaan Primaniarta Award. Saya nggak tahu juga sih ini penghargaan apa, tapi ketika si Ratanland, suatu perusahaan yang namanya Ratanland ini, Ratanland kayaknya sih dia jual rotan ya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada kursi dari rotan, meja rotan kayaknya ya. Jadi si Ratanland ini satu perusahaan rotan kayaknya, dia itu menang award. Nah, iklan ini ceritanya dikasih oleh siapa? Oleh Bank Niaga, oleh PT Pribadi Luhur, oleh PT Putra Rahma Perkasa. Jadi beberapa perusahaan ini mereka bayar untuk pasang misalnya tulisan seperti ini di koran Kompas, atau mungkin di koran Pos Kota atau Jawa Pos misalnya. Jadi mereka bayar kepada koran tersebut hanya untuk memberikan ucapan selamat. Nah, ini disebut juga iklan. Iklan apa? Iklan kelembagaan gitu. Ada profit? Tidak ada profit, tapi hanya membentuk suatu citra perusahaan.
Dan ini pun salah satu bentuk citra perusahaan. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, yang keluar sama dengan yang masuk. Ini pinter banget nih Pertamina bikin iklan kayak gini. Artinya apa? Kalau Pertamina tuh dia punya slogan pasti pas. Artinya pasti pas itu ya itu tadi, yang keluar sama dengan yang masuk. Keluar dari dompet maksudnya ya, yang keluar dari dompet itu sama dengan yang masuk ke dalam mobilnya. Jadi nggak ada tuh kelebihan, nggak ada tuh istilah kata apa ya, kekurangan deh, jadi bayarnya lebih mahal tuh nggak ada ya, pasti pas. Nah, ini adalah salah satu pembentukan citra juga nih, bahwa Pertamina itu bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh konsumennya. Konsumen yang ngasih 100.000, ya masuknya juga 100.000 gitu. Jelas ya? Kemudian ada yang namanya iklan lokal. Maksudnya apa sih? Kalau iklan lokal tuh iklan yang hanya ada di beberapa daerah-daerah tertentu aja. Nah, karena Indonesia itu banyak sekali daerahnya, nah saya kasih contoh itu adalah iklan koran. Seperti iklan koran untuk Serambi. Iklan koran Serambi nih ya, Kedaulatan Rakyat. Atau iklan koran nama korannya Pikiran Rakyat. Ini untuk hanya beberapa daerah aja. Jadi ada misalnya kayak Jawa Pos, misalnya hanya untuk Pulau Jawa aja. Jawa Pos ada nggak di Sumatera? Namanya juga sudah koran Jawa Pos. Masa iya sampai ke Sumatera? Hanya untuk khusus daerah Jawa aja. Jadi iklannya lokal, sifatnya hanya di beberapa daerah aja. Atau kalau teman-teman lihat di sini nih, ada Puri Serang Hijau, gebiar promo awal tahun. Berarti ini iklan ini tuh hanya ditujukan untuk orang-orang yang tinggal di Serang saja. Kenapa? Misalnya Puri Serang Hijau, kalau mau beli rumah di daerah Puri Serang, dapat gebiar promo, dapat hadiah motor, dapat hadiah TV dan kulkas misalnya gitu kan. Nah, jadi ini bisa nggak dilihat sama orang-orang yang ada di Kalimantan? Nggak bisa, hanya ada bahkan yang ada di Serang aja. Belum tentu orang yang ada di Jawa Timur bisa lihat, bener nggak? Tapi ini bentuk iklan bukan iklan. Ini jelas-jelas sekali iklan. Jelas ya? Kemudian ada juga nih yang kalau partai-partai. Nah, kan zaman sekarang kan lagi musimnya pemilihan gubernur atau mungkin kepala daerah kali ya. Nah, jadi mereka pada pasang diri mereka masing-masing nih, fotonya lah, poster-posternya. Buat apa? Buat promosi diri mereka supaya dipilih. Nah, ini adalah salah satu bagian dari iklan lokal. Karena misalnya kalau misalnya pemilihan gubernur DKI Jakarta, ya pasti pasangnya ya di DKI aja dong. Karena yang bukan warga DKI Jakarta nggak bisa milih kan. Jadi sifatnya hanya di beberapa daerah saja. Kemudian ada yang namanya iklan nasional. Nah, kalau nasional ini baik lagi, lebih ke sifatnya nasional. Nasional tuh artinya dari Sabang sampai Merauke lah. Coba, siapa yang nggak tahu Sampurna? Siapa yang nggak tahu BRI, Bank BRI? Atau siapa yang nggak tahu Honda Scoopy lah? Iklannya semua udah dari Sabang sampai Merauke, bener nggak? Bahkan produknya sekalipun sudah dari Sabang sampai Merauke. Artinya rokok Sampurna tuh bahkan sudah sampai ekspor ke luar negeri. Nggak mungkin di Indonesia di Aceh sekalipun pasti ada lah warung atau mungkin supermarket yang jual Sampurna, bener nggak? Sampai ke Papua pun ada. Nah, kemudian Bank BRI di mana-mana pasti ada, sampai ke Sabang sampai Merauke pun ada. Walaupun cuma satu cabangnya tapi tetap ada. Dan Honda, ya di mana-mana sekarang, apalagi motor ya di Indonesia itu sudah menggila bahasa kasarnya, sudah merajalela. Motor tuh udah di mana-mana. Jadi karena murah, sekarang ambil motor tuh murah. Jadi sudah dari Sabang sampai Merauke, dan iklannya pun juga gitu, sudah mencakup dari Sabang sampai Merauke juga promosinya gitu. Kemudian ada yang juga disebut dengan iklan non profit. Kenapa? Karena iklan non profit itu tujuannya mau
menggalang dana, misalnya GN OTA. Kalau teman-teman tahu ya, masih tahu ingat GN OTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Buat teman-teman kita, buat adik-adik kita nih yang misalnya mau sekolah gitu kan, yang misalnya mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA.